Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan, salam sehat, dan kami berdoa agar seluruh umat-umat Tuhan tetap senantiasa sehat. Pernahkah saudara-saudara bertanya-tanya dalam kehidupan saudara di satu fase di mana saudara mungkin bertanya, untuk apa kita hidup? Untuk apa saya berusaha keras, susah payah, kalau akhirnya kita semua akan mati? Mau kaya atau miskin, sehat atau sakit, pada akhirnya semuanya mengalami kematian. Lantas untuk apa kita hidup? Untuk apa kita bersusah payah? Mungkin begitulah yang terjadi pada seorang anak laki-laki berumur 12 tahun, di mana saat dia membaca buku astronomi, dia membaca bahwa matahari akan terbakar habis dan bumi akan lenyap. Dan seketika dia tidak mau lagi ke sekolah, karena baginya, untuk apa semuanya ini? Kalau pada akhirnya semuanya akan mati. Tetapi kabar baiknya bagi saudara dan saya, bagi seluruh umat-umat Tuhan yang dikasihinya, bahwa kita semua tidak harus berakhir dengan kematian. Tuhan akan menyiapkan kehidupan kekal, dan dunia dan langit yang baru Tuhan akan siapkan bagi saudara dan saya untuk keabadian. Dan kita tiba pada pelajaran yang ke-13, akhir dari triwulan yang pertama di tahun 2021 ini dengan judul Planet Bumi Lahir Kembali. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau mempelajari firman-Mu. Kami mohon agar Engkau yang memberikan kami hikmat akal budi surgawi, agar kini kami dapat melihat dengan jelas akan keindahan dunia yang Kau siapkan bagi kami, akan pengharapan yang Kau telah siapkan bagi kami. Dan ketika kami mempelajari ini, kami bukan hanya sekedar mengetahui, tapi kami dapat mendapatkan pelajaran yang segar, menyegarkan jiwa kami, memberikan kepada kami sukacita pengharapan dari surga. Dan biarlah kami dapat sama-sama memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan lihat langsung bahwa Tuhan memberikan janji akan ada bumi yang baru. Dalam ayat hafalan kita, dalam Yesaya 65 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Bukan hanya bumi yang baru, tetapi juga langit yang baru, atmosfer yang baru, udara yang lebih segar, lebih nikmat. Dan dikatakan lagi, hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Apa maksudnya? Mungkin salah satu interpretasinya adalah bahwa saat kita dunia baru nanti, kesusahan, hal-hal yang lama, hal-hal yang fana itu terlihat tidak seberapa, sangat kecil dibandingkan dengan sukacita dan kenikmatan yang akan kita rasakan di dunia yang baru nanti. Lalu juga di Yesaya 65 ayat 18, tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Sebuah dunia yang penuh dengan sorak-sorai. Bagaimana keadaannya? Kita lihat dalam ayat ke-22. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Umur umatku akan seumur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Kalau kita melihat bahwa pada zaman ketika umat-umat Israel, mereka tidak setia, seringkali hasil tanaman mereka, hasil panen mereka tidak mendapat mereka nikmati. Itu dinikmati oleh bangsa-bangsa kafir yang berkuasa atas mereka pada saat itu. Dan kita melihat terus-menerus dalam ayat ini akan kontrasnya ketika mereka mengikut Tuhan dan ketika mereka tidak ikut Tuhan. Di ayat 24 katakan, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Kembali kita melihat bagaimana ketika mereka kesusahan, Tuhan sudah akan menolong. Tidak seperti waktu mereka menjauh daripada Tuhan. Mereka harus benar-benar berbalik dulu, baru Tuhan dapat menolong mereka agar mereka bertobat. Berikutnya, di ayat 25 dikatakan, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu. Ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Sebuah gambaran yang luar biasa. Bahwa bahkan hewan-hewan buas pun menjadi vegetarian. Dan kita kembali di ayat 20 dikatakan di sana,
Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Jadi pertanyaannya adalah bahwa kenapa masih ada kematian? Bukankah setahu kita ini dunia baru, di dunia yang baru yang Tuhan ciptakan yang tanpa dosa? Sebenarnya di sini bumi dan langit yang baru yang diberikan oleh Yesaya, ini adalah Yerusalem baru yang akan diberikan kepada umat-umat Tuhan saat mereka keluar dari pengasingan Babel. Namun kita akan pelajari juga bahwa ini pun memiliki penggenapan eskatologis pada akhir zaman. Jadi gambaran yang sama yang kita lihat di sini, inilah juga yang akan terjadi di akhir zaman nanti, pada saat dunia sepenuhnya dijadikan baru oleh Tuhan. Lantas pertanyaannya, kepada siapa dunia baru ini diberikan? Kita lihat di Yesaya 66 ayat 2 dan 5. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Ayat 5. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Ini diberikan kepada mereka yang gentar akan firman Tuhan. Apa artinya gentar? Dalam bahasa aslinya, sungguh-sungguh itulah gentar, takut, gemetar akan firman Tuhan. Apa maksudnya? Kita harus menganggap firman Tuhan, amaran Tuhan ini serius. Hanya mereka yang menganggap amaran Tuhan ini serius, mereka lah yang akan benar-benar bertobat, mereka lah yang akan benar-benar bertumbuh dalam kehidupan kerohanian mereka, sehingga mereka akan dilayakkan untuk hidup di dunia yang baru itu, melalui kasih karunia Yesus saja. Lantas bagaimana dengan mereka yang tidak gentar? Dalam Yesaya 66 ayat 24 dikatakan di sana, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Ini merupakan sebuah amaran yang Tuhan berikan melalui Yesaya kepada bangsanya yang hidup pada zamannya. Yesaya kembali memberikan kontras bagaimana orang-orang yang mau keluar dari kehancuran Babel dan mereka yang tetap mau memberontak kepada Tuhan. Itulah perbedaan yang Tuhan berikan. Dan ini mengarah kepada akhir zaman nanti, saat dosa dan setan dihabiskan. Tidak ada lagi dosa. Dosa hilang untuk selamanya. Dan pastikan kita menjadi umat-umat Tuhan yang gentar terhadap firman-Nya. Dan kita boleh tetap hidup sampai Yesus datang dan sampai kekekalan. Kita kembali baca dalam Yesaya 66 ayat 18. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Kita melihat bahwa kemuliaan Allah menarik bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan menjadikan mereka misionaris. Kita baca dalam ayat 20. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan. Orang-orang ini dipanggil menjadi misionaris, bawa korban. Bukan korban bakaran, bukan korban dalam bentuk emas, perak, tetapi adalah korban yang hidup. Jiwa-jiwa untuk menerima kebenaran Tuhan. Jiwa-jiwa untuk merasakan akan hidup yang kekal. Untuk merasakan dunia yang baru yang Tuhan siapkan. Korban yang dibawa adalah jiwa-jiwa dari segala suku dan bangsa. Bukan hanya sebagai misionaris, mereka pun juga dipanggil sebagai pemimpin ibadah. Kalau kita lihat di ayat 21 dikatakan juga di sana, juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Menariknya, hanya keturunan Harun yang boleh menjadi imam, dan hanya bangsa Lewi dipilih secara khusus untuk menolong mereka. Bahkan orang Israel pun di luar suku Lewi dan keturunan Harun tidak dapat melayani bait suci. Tetapi ini orang dari bangsa luar selain Israel, Tuhan izinkan. Sebuah perubahan yang revolusioner yang Tuhan berikan di dunia yang baru. Kita baca dalam Galatia 3 ayat 28-29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani,
Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukanlah umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Diangkat menjadi imamat yang rajani. Ini bukanlah mandat untuk menjadikan kita kelompok orang yang elit, yang eksklusif. Tetapi tugasnya adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya. Ini sebuah amaran bagi kita. Jangan sampai kebenaran yang kita miliki ini menjadikan kita kelompok orang-orang yang elit, eksklusif, merasa diri paling benar, meninggikan diri. Tetapi ingat bahwa semuanya adalah tentang Dia yang memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya. Kita semua dipanggil untuk menjadi imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaannya sendiri, sebuah kehormatan Tuhan berikan kepada setiap orang, bukan saja umat pilihannya bangsa Israel, tetapi seluruh orang. Anda dan saya, kita semua dipanggil memiliki kehormatan yang luar biasa. Kenapa? Hanya karena kasih karunia sajalah. Kita manusia yang penuh dengan dosa, tapi Tuhan memberikan kehormatan itu. Ia ingin semua untuk selamat. Ia ingin menawarkan kita kehormatan itu kepada semua orang. Saudara-saudara, kita sudah mempelajari kitab Yesaya sepanjang 1 triwulan ini. Kita mulai dari bagaimana mereka, bangsanya kehilangan identitas mereka. Kita melihat raja yang begitu jahat, tapi Tuhan terus-menerus memberikan kesempatan untuk bertobat. Dia memberikan kepada kita gambaran bagaimana nikmatnya mengikuti Tuhan dan bagaimana susahnya ketika kita memberontak terhadapnya. Kita sudah mendengar peringatannya. Kita sudah tahu bahwa Tuhan menjanjikan keselamatan bagi saudara dan saya. Dunia yang baru Tuhan sudah siapkan. Kehidupan yang penuh sukacita, yang kekal, Tuhan sudah siapkan. Dia tawarkan bagi Anda dan saya. Dia rindu Anda untuk ada di sana. Pertanyaannya adalah, maukah Anda menerimanya? Maukah kita ada di surga nanti? Ada di dunia baru yang Tuhan sudah ciptakan, Yerusalem yang baru bagi kita. Dalam Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 716, buku Kemenangan Akhir, halaman 716, paragraf yang ketiga dikatakan, pertikaian besar telah berakhir, dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Maukah Anda berada di sana? Saya rindu untuk ada di sana. Biarlah pelajaran kita dapat tertanam dan kita hidupkan. Mari kita gentar terhadap firman Allah dan mari kita benar-benar hidupkan. Karena Tuhan ingin bertemu dengan saudara dan hidup bersama dengan saudara untuk kekekalan di Yerusalem yang baru. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Terima kasih atas janji yang begitu indah yang Kau berikan bagi kami. Kami mau menerima itu ya Tuhan. Oleh sebab itu hari demi hari bentuklah kami. Mempelajari firman-Mu, menghidupkannya, gentar terhadapnya, menganggap firman-Mu lah yang menjadi segala-galanya bagi kami. Dan biarlah kami pun boleh diubahkan. Kami boleh menerima sukacita dan pada akhirnya kehidupan yang kekal yang telah Kau janjikan bagi kami dapat kami miliki. Dan kami boleh bersama-sama dengan-Mu memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya.
Terima kasih atas semua berkat-Mu. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share video ini supaya semakin banyak orang yang dapat terberkati melalui firman Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol lonceng supaya saudara-saudara tetap ternotifikasi setiap kali ada video baru yang kami upload. Kiranya Tuhan memberkati. Tetap sehat.